Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, pada hari ini Tuhan izinkan dalam kondisi hujan ya, deras sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap hangatkan jiwa kita untuk kita boleh berdoa, datang ke hadirat-Nya dan menikmati kasih kebaikannya. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan topik firman yang judulnya dari hari ke hari. Ya. Nah, topik ini sungguhnya saya petik dari contoh doa yang disampaikan Tuhan ya di Matius 6 ayat 11. Firman Tuhan itu berkata demikian ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita barangkali mengapa kata hari ini itu masuk di dalam perkataan dalam doa Tuhan. Ya. Bukankah Tuhan bisa berdoa, berikanlah kami makanan, ya, atau Tuhan limpahkan berkat. Nah, kata hari ini itu diungkapkan tentu ada maksud khusus, yaitu mengenai apa yang kita inginkan itu harus dalam platform atau pola pikir yang berserah dari hari ke hari. Ya. Karena apa? Ya tentu itu menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari setiap kita ya, yang diciptakan di dalam kodrat Tuhan, kekhawatiran itu merupakan salah satu hal yang melekat dalam diri manusia, dan itu merupakan satu persoalan atau tantangan yang harus kita hadapi sehingga itu tidak berlaku dominan dalam kita. Ya. Dalam kodratnya ya manusia dengan pertimbangannya, dengan pikiran yang hebat gitu, dia barangkali ingin mengantisipasi segala ketidakpastian akan masa depan. Ya. Sehingga muncullah kekhawatiran. Dan tentu ketika kekhawatiran itu semakin dominan dalam diri kita, ada berbagai hal yang akan mewarnai dalam setiap kehidupan kita ya, yaitu hilangnya damai sejahtera, kemudian kita merasa tertekan, sehingga kalau itu menjadi hal yang terus hadir, tidak pernah lepas, dan menghantui kehidupan kita, maka kehidupan kita menjadi tidak terkendali. Nah, firman Tuhan memberikan jaminan sesungguhnya bagi kita. Yang seharusnya ketika kita meletakkan kepercayaan kita itu sebagai satu dasar dalam kita menjalani kehidupan, maka itu akan memberikan ketenangan. Ya, karena apa? Janji itu menurut saya janji yang memecahkan keraguan, kekhawatiran kita akan masa depan. Ya, seperti kalau kita melihat film ya, tentu kalau filmnya itu film sederhana alur ceritanya, dan kalau saya ngelihat film seperti itu tentu seneng, nggak usah pusing, nggak usah repot, dan itu sifatnya menghibur. Ya. Orang lihat film kalau alur ceritanya begitu rumit, kompleks, malah tidak menjadikan hiburan, tapi menjadikan tekanan. Lah, demikian janji Tuhan itu benar-benar menghibur kita. Karena sungguh bahwa dalam janji Tuhan itu terpampang satu skenario yang mudah dipahami dan membuat kita menjadi tenang.
yaitu lakonnya pasti menang. Orang percaya, kita semua pasti menang pada akhirnya. Janji itu dituliskan dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya. Firman-Nya berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Jadi namanya rancangan itu tentu ya terjadinya pada akhirnya. Barangkali kita tidak mendapati satu tanda apapun yang bisa kita harapkan dari realisasinya nanti. Tetapi di sini katakan, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sesuatu yang akhirnya akan terjadi untuk hidup kita di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita melihat janji ini, itu ya seperti alur film yang mudah dipahami, bahwa skenarionya ada kemenangan pada akhirnya. Ada satu pencapaian yang sifatnya pasti pada akhirnya tentang hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa melihat apa sesungguhnya nasihat dari firman tersebut. Yang pertama adalah ada janji Tuhan mengenai kepastian hidup kita di dalam Dia. Ya. Yang kedua, bahwa untuk terrealisasinya janji itu tentu dibutuhkan satu sikap yang ada pada kita. Yang pertama adalah membutuhkan satu kesetiaan untuk mengikuti setiap prosesnya Tuhan. Untuk merealisasikan rancangan itu barangkali kita harus dilewatkan pada satu kondisi, situasi yang tidak mengenakkan, bahkan tidak terprediksi. Kelihatannya awannya gelap, kelihatannya pasir, awan panasnya terik, dan tidak ada tempat perlindungan, jalannya berkelok-kelok, dan lain sebagainya. Tetapi karena rancangan itu pasti, maka tentu segala hal yang kita lewati, segala hal yang kita jalani, itu terus kita lakukan dengan setia. Nah, dalam kondisi itu tentu waktu dan kondisilah yang akan menguji setiap kesetiaan kita. Jadi istilahnya mengikut Tuhan itu, ya waktu dan kondisi yang menguji kita. Banyak orang yang dipanggil pada awalnya menunjukkan satu hal yang luar biasa, ketaatan, kesetiaan, kesaksian hidupnya luar biasa. Tetapi apalah artinya kalau dalam ujian waktu dan kondisi itu, pada akhirnya mereka meninggalkannya, maka tentu rancangan itu tidak akan terwujud. Kemudian yang kedua adalah kapan tergenapi janji itu, tentu sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita diajar untuk melihat atau menetapkan waktunya Tuhan, itu adalah waktunya hidup kita. Jangan pernah punya rasa untuk memaksa waktunya Tuhan bertindak. Ya. Karena kalau itu kita lakukan, ya kita akan capek sendiri. Karena yang punya kuasa adalah Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita untuk sabar. Firman Tuhan untuk mengajar kita tetap mengikuti apapun yang Tuhan izinkan dalam jalan-jalan yang mesti kita lewati. Ketidaksabaran kita menunjukkan upaya kita untuk memaksakan waktunya Tuhan. Sehingga bisa jadi ketika kita tidak sabar, maka kita putus napas kita. Nah, demikian janji Tuhan, biarkan hal itu meneguhkan setiap kita untuk melewati satu prosesnya Tuhan. Apapun yang terjadi,
dalam hidup kita firman Tuhan itu sedang menghibur kita, jangan khawatir, jangan takut, tetaplah berjalan maju. Perlindungan dan penyertaan Tuhan itu yang mengawal hidup kita, sehingga rencananya pasti tergenapi. Ya, kita tetap tekun, setia melakukan setiap panggilan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.